Saya Ya. dari arah Jakarta Depok. Oh ya, udah gelap ya. Udah Udah hujan. selatan pohon tumbang banyak. Iya. Ya, Ya, silakan Dokter Saka. Waktu berjalan juga. kita mulai saja ya, eh, Hmm. Ibu Bapak sekalian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudah amma ba'du. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita yang tiada henti-hentinya atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Amin, Tidak amin. lupa salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Mukarrom Ustazah Hajatri Handayani MA, kandidat doktor, Ayahanda Ustadz Suhud yang berada di Jakarta, Ayahanda Dr. Nazaruddin Umar yang berada di Medan, Kakanda Ustazah Dr. Rini Susanti di Malaysia, Ibu Kori dan sari tilawah kita ya, Kakanda Dr. Erina Otri Siregar, spesialis bedah digestif yang berada di Medan, ya, serta seluruh Bapak, Ibu, Profesor, Dokter, dan seluruh yang hadir mengikuti majelis taklim virtual Himpunan Persaudaraan Muslim Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Grup DAUKA, yaitu Diskusi Agama untuk Kehidupan Akhirat. Baiklah, untuk mengawali pengajian kita pada hari ini, sama kita dengarkan tilawah dan sari tilawah Quran yang akan dibacakan oleh senior kita, senior saya ya, khususnya Kakanda Senior Dr. Erina Otri Siregar, spesialis bedah digestif. Adapun surat yang akan dibacakan adalah Quran Surat Al-An'am ayat 32, dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Ankabut ayat 64, dan terakhir adalah Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Kepada Kakanda Dr. Erina Otri Siregar, spesialis bedah digestif, kami persilakan. Tafadhol, Kakanda. Ya. Assalamualaikum. Saya akan bacakan surah tersebut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa laibu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lah walaib wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu yaklamun.
Iklamu annamal hayatud dunya laibu wala wajinatu watakfahurum bainakum watakasurum fil amwali wal aulad kama sali ghaisin akjabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarohu musfarra summa yahiju fatarohu musfarron summa yakunu hutoma wa fil akhirati azabun sadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling membanggakan di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran, Dr. Erina Otri Siregar, spesialis bedah digestif, atas bacaannya, insya Allah menjadi amal jariah, bagi yang baca maupun bagi kita yang mendengarkannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Bapak Ibu, selanjutnya masuklah kita kepada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Tri Handayani, MA, Doktor Kandidat, dengan topik mengenal dan menjauhi sifat gufur. Ya, nauzubillah min zalik ya. Semoga ini nanti bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhol kepada Ustazah Tri Handayani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillah, Ibu Saki ya, Dr. Saki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi ala kulli nikmatillah wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati kepada sesepuh kajian online dan UKMK Bapak Ustadz Haji Dr. Suhud Malik. Yang saya hormati Bapak Ibu
orang tua saya yang ada di kajian online Dauka IMKA FKUSU yang selalu menjadi motivasi saya untuk terus semangat. Bapak Ibu sudah sepuh, usia sudah banyak, tapi semangatnya luar biasa. Saya berdoa semoga umur saya disampaikan seperti Allah menyampaikan umur Bapak Ibu sudah Amin. lanjut ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita mengenal dan menjauhi sifat gurur. Kenapa perlu kita membahas sifat gurur? Hari ini kita banyak melihat fenomena orang-orang yang berubah karena dunia. Banyak yang terperdaya oleh dunia. Dunia dengan segala perangkat, harta, tahta, wanita, jabatan, popularitas, kepandaian, ilmu, segala sesuatu yang Allah berikan tidak menjadikan orang tersebut dekat dan bersyukur kepada Allah, tapi sebaliknya semakin jauh, semakin sombong, dan mengklaim bahwa semua itu adalah miliknya. Nah, inilah gurur. Ini yang harus kita bahas agar kita tidak terjebak pada gurur. Berisik ya anak-anaknya. Tutup pintu. Anak-anaknya berisik. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Muqaddimah. Dalam Quran surat Fatir ayat kelima, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Pintunya tutup. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya, gurur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kehidupan dunia itu menyebabkan kita jadi gurur, terperdaya. Wala yaghurrannakum billahil gurur. Dan jangan sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Kalau kita melihat, banyak sekali orang mengatakan Allah tidak adil. Banyak sekali orang mengatakan kenapa Allah tidak memberi saya yang terbaik. Kenapa Allah menguji saya dengan keburukan? Apa salah saya? Apa dosa saya? Kenapa harus saya yang menerima penderitaan? Nah, ini buah dari gururnya setan terhadap manusia. Sehingga kita salah dalam menilai Allah. Jadi ada 3 gurur dalam ayat ini. Yang pertama dunia, itu gurur, memperdaya. Yang kedua, gurunya setan. Yang ketiga, gurunya kita kepada Allah. Maka dikatakan, billahil gurur. Kita sering mempertanyakan Allah. Kenapa Allah nggak adil? Kenapa Allah tidak memberikan kebaikan? Saya sudah sholat. Saya sudah jadi orang baik. Tapi kenapa
nasib saya tidak baik. Nah itu gurur. Sesuatu yang dibungkus oleh setan. Itu kita buka dengan Fatir ayat 1. Baik. Bapak Ibu bisa bantu baca. Silakan. Ya, silakan Dr. Sake atau Dr. Erina, Iya, please. iya saya Bang. Ya, silakan. Terperdaya al-gurur. Gurur berasal dari kata gara, yang berarti tertipu atau terlena secara istilah. Perasaan tertipu oleh diri sendiri, merasa sudah baik, padahal masih banyak kekurangan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, radhiyallahu an berkata, gurur adalah merasa aman dari makar Allah dan tertipu dengan amalan diri. Gurur dalam Al-Quran adalah tipu daya, kelalaian, dan kejahilan yang membuat seseorang merasa tertipu dan terlena, terutama oleh kehidupan dunia. Kondisi ini membuat seseorang meyakini hal yang salah sebagai kebenaran, karena pandangannya terhalang oleh ilusi dan subhat atau kerancuan. Sifat gurur adalah perangkat setan untuk menyesatkan manusia yang bisa menjadi bahan ketika seseorang beramal atau merasa memiliki kelebihan seperti ilmu dan harta. Baik, terima kasih Ibu Dr. Erina. Jadi contoh ya Bu, contoh Bapak Ibu ya, ketika orang menjadi seorang tenaga medis, kemudian dengan pongah mereka mengatakan, kalau Ibu nggak mau nurut kata saya, Ibu nggak akan sehat. Ibu harus mengikuti kata saya. Ketika orang itu sehat, kemudian kita mengatakan, itu karena Ibu dengerin saya. Itu gurur. Kemudian ada seorang yang mampu memberikan sugesti positif kepada orang. Kemudian orang tersebut mampu merubah diri menjadi lebih positif. Kemudian orang itu mengatakan, Ibu, semua itu karena sugesti yang saya tanamkan. Itu gurur. Kemudian seorang pedagang yang mengatakan, hidup saya berkah karena saya jujur. Itu gurur. Tertipu amal. Kemudian gurur juga bisa tertipu oleh dunia. Contoh, hari gini nggak usah ngomongin kematian. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ketakutan akan kematian menyebabkan dia nggak suka kalau bicara tentang kematian. Karena dia belum baik. Tapi orang yang hatinya baik, saat didekatkan oleh materi tausiah kematian, dia akan bersyukur karena sudah diingatkan. Maka dia akan mengatakan, terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi orang yang gurur, dia terlena dengan kehidupan dunia. Hari ini jangan ngomong mati. Saya pengen hidup 1000 tahun lagi. Nah itu gurur terperdaya. Orang kaya yang sombong. Orang kaya yang merasa hidupnya karena kerja keras. Itu gurur. Orang yang awalnya dia rajin sholat. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Menjadi pejabat. Menjadi sebuah, katakanlah, direktur utama. Tapi kemudian dia lalai mengingat Allah. Dia terperdaya oleh dunia. Sibuk dengan golf. Sibuk dengan yoga, olahraga, treatment. Sibuk dengan bisnis. Sibuk dengan traveling. Maka kemudian melupakan Allah.
bahwa yang memberikan segalanya Allah. Maka ini gurur. Jadi ada 3. Tertipu dengan amalnya. Tertipu dengan pesona dunia. Dan tertipu dengan bujuk rayu setan. Jadi ada 3 poin. Saya ulangi. Tertipu dengan amalnya. Ia merasa sudah baik, sudah soleh. Tertipu dengan dunia. Dia menjadi orang yang sibuk. Dia melupakan hakikat hidupnya apa di dunia. Dan yang ketiga, terperdaya godaan setan. Ini gurur. Dan ketiga hal ini sangat-sangat ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasakan hari ini. Baik, kita lanjut. Ibu Dokter Sake, bisa? Baik, Ustazah. Artinya aja atau dengan Artinya saja. baik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Quran Surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering, dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sake. Jadi kalau kita bicara dunia, tadi kan saya mengatakan yang kedua itu adalah terperdaya oleh pesona dunia. Jadi dunia itu ada 4 sifat dunia yang digambarkan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Yang pertama, dunia itu permainan. Berisi dengan kelengahan. Dunia itu cuma perhiasan. Sehingga saat kita berhias, kita ingin agar tampil sebaik-baiknya. Contoh, Ibu Dokter mau kondangan. Mungkin dandannya ada yang 30 menit, ya kan? Ada yang make up, ada yang memilah-milah pakaian, memilah-milah tas, matching atau tidak dengan telopnya. Ya, itu berhias. Jadi dunia itu perhiasan. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keindahan, kenikmatan, kesenangan. Bermegah-megah. Mengoleksi sesuatu yang sebenarnya tidak dipakai. Tidak terlalu urgent. Kemudian berlomba-lomba. Mengumpulkan banyak harta. Kita melihat fenomena toko berjalan. Banyak ibu-ibu yang emasnya dipakai. Ya mungkin Ibu Dokter Erina sempat melihat viral. Betapa perempuan ada yang pulang dari ibadah umroh atau haji. Itu seperti toko emas berjalan. Saking banyak. Kemudian bangga dengan anak keturunan. Mungkin Ibu Dokter Sake kalau reuni yang ditanya apa? Kerja di mana? Anaknya berapa? Cucunya berapa? Tinggalnya di mana? Nah, itu sudah sesuatu yang mendekatkan diri pada fenomena dunia. Kesenangan akan anak, apalagi anak berprestasi, anak ganteng, tampan, cantik. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Gitu. Diibaratkan dalam ayat ini seperti hujan yang subur, ya, hujan yang turun kemudian menyuburkan tanaman, sehingga pada saat kita melihat begitu hijau
Tapi dalam waktu sekejap, Allah bisa membuat kering, kemudian menguning, kemudian rontok atau gugur. Itu mudah bagi Allah. Kemudian dalam surat ini yang keempat, itu ada dua hal yang saling bertolak belakang. Yang pertama dikatakan azabul sadid, ya, dikatakan azabun sadid, dan yang kedua wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Jadi ada azab, tapi Allah sandingkan dengan maghfirah. Jadi di akhirat itu ada azab, ada maghfirah. Berarti ada kemungkinan kita diazab, ada kemungkinan kita diampuni. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, yang diazab itu orang yang lengah. Orang yang di dunianya bersenang-senang dan melupakan kehidupan abadi di akhiratnya. Maka perhatikan ibu-ibu, ada orang yang sudah tua tapi belum bisa sholat. Perhatikan ada orang yang sudah usianya banyak tapi toh tidak mencintai Al-Quran. Ada yang sudah pensiun tapi kemudian dia merasa bosan. Kemudian dia mencari kegiatan-kegiatan di luar rumah. Padahal Allah memberi warning. Waktu tua, waktunya kita mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Ini inti dari surat Al-Hadid ayat 20. Baik Bapak Ibu, ada yang gantian, silakan biar bisa aktif semua. Banyak yang off cam ya. Boleh saya bacakan? Baik. Terima kasih. Bentuk-bentuk ghurur. Pertama, dalam ibadah merasa sudah cukup ataupun sudah baik. Yang kedua, dalam ilmu merasa paling tahu. Yang ketiga, dalam kehidupan dunia tertipu oleh harta, anak, jabatan, dan kesenangan yang melalaikan. 4. Dalam niat beramal karena ingin dipuji. 5. Dalam kesuksesan ataupun pencapaian merasa semua itu didapatkan dengan kecerdasan dan usaha kerasnya semata, atau ya suatu hal yang membuatnya berbangga diri. Ghurur bisa menyerang siapa saja, termasuk orang soleh, maka berhati-hatilah. Baik. Ya, mungkin Bapak Dr. Chandra pernah melihat ada orang dalam ibadah merasa sudah cukup dan sudah baik. Kalau orang seperti ini, maka dia tidak perlu belajar lagi. Padahal kita yakini ibadah kita belum sempurna di hadapan Allah. Yang kedua, ada orang yang merasa lebih pandai, paling tahu. Yang lain tidak tahu, paling cerdas. Sehingga terkesan apa yang disampaikan itu tidak boleh dipatahkan. Orang yang merasa sudah cerdas, paling tahu, maka dia tidak butuh nasihat, kritikan, atau saran. Ini ghurur. Jadi dalam ibadah pun ada yang ghurur. Merasa sudah baik, merasa sudah sempurna. Saya punya murid Bapak Ibu, setiap hari itu pasti ada kegiatan qiraati. Qiraati itu metode baca Quran awal. Saya tidak membolehkan jamaah saya membaca Al-Quran sebelum dia membaguskan ilmu tajwidnya. Ada seorang ibu yang mengatakan, maaf Ustazah, saya di pengajian di sana saya tuh udah bagus. Saya nggak mau qiraati. Kenapa ibu nggak mau kembali qiraati? Saya udah bagus. Di pengajian sana
saya nggak disalahin sama guru. Kemudian saya ambil Quran, Bu, tolong baca Quran surat Ali Imran 1 sampai 5. Ketika ia membaca, saya perhatikan dan saya tandai kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam membaca surat Ali Imran ayat 1 sampai 10. Dan ternyata kesalahannya lebih dari 10 titik. Artinya ketika orang merasa baca Qur'annya sudah baik, tapi kemudian ditelaah, kemudian didengar oleh orang, dan ada beberapa yang salah, orang yang guru nggak mau disalahkan karena merasa sudah baik. Begitupun dalam kehidupan dunia. Ketika kita ingin sedekah, ketika kita ingin menunaikan umroh, tiba-tiba kebutuhan anak ingin ganti HP, anak ingin ganti laptop, anak ingin ganti motor. Dan dengan kesadaran kita alihkan niat umroh, niat sedekah kepada kebutuhan anak. Itu gurur. Kalau memang kebutuhannya tidak mendesak, kita lebih mencintai anak, padahal kita tahu yang memberikan anak itu Allah. Saat kita kemudian dengan jabatan, kita jadi sombong, kita menjadi lupa, maka itu gurur. Kemudian dalam niat, kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Pada saat kompetisi kampanye pemilihan anggota dewan, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, banyak aktor-aktor intelektual yang turun belusukan untuk mencari perhatian, mencari sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang merusak niatnya. Nah, ini gurur. Dia cuma ingin dipuji, ingin pencitraan, ingin dilihat, supaya ingin dipilih. Berarti niatnya rusak. Dan yang terakhir dalam kesuksesan. Kita merasa bahwa kesuksesan ini karena kerja keras kita, karena kecerdasan kita. Maka ini gurur. Hati-hati, gurur bisa menyerang siapa saja. Bahkan orang soleh pun bisa terjadi gurur. Baik. Bapak Ibu, silakan. Agar kita aktif. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya Ustazah. Baik. Urgensi menjauhkan sifat gurur dan ancamannya. Menutup pintu taubat. Maaf Bu. Iya, Yang gimana? pertama, mengapa harus dijauhi? Iya. Mengapa harus dijauhi? Menutup pintu taubat, Baik. menjadi sombong dan enggan belajar, Baik. menghilangkan ikhlas. Dalilnya, jangan kamu menganggap dirimu suci. An-Najm 32. Ancamannya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik Ibu Dr. Erina. Jadi mengapa harus dijauhi? Setelah tadi kita udah mengenal, ya, mengenal gurur. Mengapa kita harus jauhi gurur? Karena bisa menutup pintu taubat. Gurur itu kesombongan. Gurur itu kelalaian. Gurur itu sesuatu yang memperdayakan kita dari mengingat Allah. Ada seorang yang dulunya orang biasa. Dia rajin ke masjid. Istrinya rajin datang ke majelis taklim.
Kemudian anak-anaknya aktif dalam Karang Taruna. Ibu bapak dia menjadi donasi, memberikan donasi, menjadi donatur setiap acara keagamaan. Dia selalu aktif, terlibat dalam acara sosial kemasyarakatan. Tapi kemudian suaminya mencalonkan jadi anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Ala kulihal, qadarullah dia jadi. Bapak Ibu sekarang tidak pernah hilang dari pengajian. Baik bapaknya maupun ibunya, majelis taklim. Hilang dari kegiatan sosial kemasyarakatan. Kalau kita ada kegiatan hitanan masal, santunan yatim di bulan Muharram, santunan fakir miskin duafa menjelang Ramadan, maka pintu rumahnya tertutup. Pintu rumahnya tertutup, terkunci. Nah ini terperdaya karena kedudukan. Karena kemudian derajatnya diangkat menjadi anggota dewan. Kemudian diangkat pula rezekinya. Kemudian dia jadi melupakan. Sifatnya berubah, karakternya berubah. Nah ini gurur. Terpedaya oleh jabatan. Harta disibukkan oleh sesuatu yang bersifat duniawi. Maka dalilnya Quran surat An-Najm 32. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Orang kalau sudah sombong, ya, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, merasa diri menjadi sosok yang paling, katakanlah yang paling segalanya. Maka ini sangat dibenci oleh Allah. Ancamannya apa Bapak Ibu? La dakhalal jannah. Tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Walaupun sebesar biji sawi. Kenapa Nabi mengibaratkan dengan biji sawi? Biji sawi itu sangat kecil. Dan saat itu sayuran yang ada di zaman Nabi itu hari ini disebutnya sawi. Maka hari Nabi dikatakan sebesar biji sawi. Kecil. Tapi kalau itu ada dalam hati kita, maka kita tidak akan masuk surga. Kecuali Allah mengampuni taubat kita. Itu urgensi. Bagaimana kita wajib menjauhi sifat buruk. Baik. Dampak buruk gurur. Bapak Ibu melihat gambar di kanan itu ada cermin. Saat kita bercermin, kita hanyalah seorang pion. Tapi saat kita bercermin, kita merasa kita adalah raja. Kita merasa lebih tinggi dari orang. Kita merasa lebih pandai dari saudara kita. Maka nggak mau direndahkan. Padahal sejatinya kita ini cuma pion. Kita nggak ada apa-apanya. Dan belum seberapanya di hadapan Allah. Tapi karena kesombongan, kita bercermin, kita merasa seperti raja atau perdana menteri. Ini kita. Karena kesombongan. Maka gurur ini berdampak buruk. Yang pertama, ibadah tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa tidak ada nilainya? Karena Allah tidak melihat sesuatu itu dari penampakan luar. Allah tidak melihat. Inna Allaha la yanzuruna sawarukum wa a'walikum. Allah tidak lihat rupa kita
tidak lihat siapa kita. Allah tidak lihat apa yang kita lakukan, tidak. Allah tidak lihat harta kita, berapa banyak kita sedekah, tidak. Allah tidak lihat berapa kali kita umrah. Allah tidak lihat kita pakai apa, Purworejo, reguler, ONH, plus, atau apapun. Allah tidak lihat. Yang Allah lihat, Inna Allah yanzurun, yang Allah lihat, qulubuhum, hati kita. Wa a'malukum, ibadah, amal yang kita lakukan. Jadi Allah tidak melihat rupa kita, siapa kita, apa yang kita lakukan. Kekuatan itu ada di dalam hati. Dan seberapa kuat kita melakukan kebaikan. Jadi artinya, riya akan menghancurkan pahala ibadah. Yang kedua, dampak buruk, merasa lebih unggul, cenderung memandang rendah orang lain. Makanya kita perhatikan orang yang memandang rendah orang lain itu akan menghinakan diri sendiri. Dia cenderung membuka aib orang yang diajak bicara. Dia cenderung menjatuhkan nama baik karena ingin dianggap dia paling benar. Maka terjadilah perdebatan yang bukan mencari jalan keluar atau titik terang, tapi perdebatan yang mengumbar aib semata. Dan yang ketiga, dampak buruk dari gurur. Kehidupan dunia tidak membawa pada ketenangan. Apartemen, rumah mewah, dengan fasilitas kolam renang, lift di dalam rumah, bar di dalam rumah, sport center di dalam rumah, perabot yang serba lux, tidak akan membawa ketenangan, tidak akan membawa keberkahan, malah justru kekayaan mendatangkan banyak fitnah kepada orang tersebut. Inilah dampak gurur. Yang keempat, gurur berpotensi melakukan maksiat, dosa, untuk menjaga image, atau dalam bahasa anak kaulnya jaim, menjaga image atau pencitraan. Maka orang melakukan apapun, menghalalkan segala cara, agar orang dipandang baik, agar orang dipandang terhormat, bukan karena perbuatannya, bukan karena prestasinya, tapi karena prestise dan performanya. Ini dia melakukan maksiat. Dan yang kelima, dampak buruk dari gurur menuai azab Allah di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, memiliki masalah dalam hubungan sosial. Ada tidak Bapak Ibu orang yang suka dengan orang sombong? Tidak ada. Ada tidak orang yang suka dengan orang yang membanggakan diri? Allah, malaikat, orang beriman, dan orang-orang di sekitar kita tidak suka orang sombong. Tidak suka orang membanggakan diri. Tidak suka orang yang kikir. Tidak suka orang yang merendahkan orang lain. Maka dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian orang. Semakin banyak dia berperilaku tidak baik, semakin tidak suka orang kepadanya. Inilah dampak buruk dari gurur. Maka perlu kita hindari sejauh-jauhnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Faktor penyebab gurur. Bapak Ibu ada yang bisa membaca, silakan. Silakan. Saya aja ya Ustazah. Baik. Baik.
Faktor penyebab gurur. 1. Lemahnya kondisi spiritual atau ruhiyah. Kedua, minimnya pemahaman ilmu agama. Ketiga, terbuai oleh kesenangan dunia dan hawa nafsunya. Keempat, lalai dalam muhasabah atau introspeksi diri. Kelima, memelihara sifat sombong dalam diri. Keenam, menyalahartikan ibadah, merasa sudah suci. Ketujuh, tidak mau mendengar atau menerima kritik dan saran. 8. Pengaruh godaan setan dengan kondisi jiwa yang labil atau lemah. Baik, Ibu Dokter Take, maaf. Kira-kira manusia ini ada beberapa yang terkena penyakit ini ya Bu Dok? Iya, ya kita sendiri juga kadang harus introspeksi diri ya Ustazah Baik, ya. baik. Banyak ya. Iya, Kadang karena lemahnya kondisi spiritual. Banyak ya orang-orang mengalami gurur. Bapak Ibu, gurur itu tidak harus orang kaya. Orang yang saya suka kasihan Bapak Ibu. Dengan ibu-ibu jamaah yang awalnya rajin ngaji, menutup aurat, rapi berpakaian, menutup aurat. Cuma karena kesibukan dunia, cari nafkah, berdagang, bekerja. Kemudian perlahan demi perlahan mulai memisahkan diri dari jamaah. Perlahan demi perlahan mulai membuka auratnya. Perlahan demi perlahan mulai mencari rezeki dengan jalan yang tidak baik. Nah, ini bisa dikatakan gurur karena terperdaya oleh dunia. Sampai seorang ibu menjual narkoba, tertangkap dan divonis 5 tahun penjara. Bukan orang kaya, justru karena memenuhi kebutuhan. Justru karena ingin membelikan HP anaknya. Dia mencari jalan pintas. Ini terperdaya oleh dunia. Orang yang awalnya rajin ke masjid, tiba-tiba luar biasa menghilang. Nah, ini gurur. Faktor yang pertama dan utama, lemahnya kondisi spiritual. Sholatnya ala kadarnya, tilawah Quran sangat jarang, zikir sibuk dengan mengeluh, datang ke majelis taklim berat, membaca Al-Quran pun mengantuk. Apa yang terjadi? Ruyanya lemah. Maka ini faktor utama gurur. Kemudian ditambah ilmu yang sangat minim. Dia tidak tahu penyakit gurur. Dia tidak tahu haram halal. Tidak tahu keutamaan mencari ilmu. Keutamaan orang sabar. Orang berdagang itu kebanyakan. Kalau saya bertanya kepada pedagang-pedagang di pasar, Bapak mencari berkah atau mencari untung? Mayoritas pedagang menjawab mencari untung. Kenapa Bapak Ibu tidak mencari berkah? Apa dikatakan? Berkah itu nggak kelihatan. Kalau untung itu jelas kelihatan. Uang banyak bisa beli sesuatu. Itulah orang kalau ilmu agamanya minim. Itu contoh. Kemudian kesenangan dunia dan hawa nafsunya. Yang tadi saya contohkan. Awalnya sebuah keluarga rajin ke masjid. Ibunya rajin mengaji di majelis taklim. Tapi kemudian setelah menjadi salah satu anggota dewan, pintu rumahnya tertutup rapat. Tidak pernah lagi tampil di masjid. Tidak pernah lagi datang ke majelis taklim. Dan mundur, menarik diri dari menjadi donatur kegiatan sosial. Ini artinya kesenangan dunia dan hawa nafsu
telah menyebabkan ia menjadi orang yang mundur dari amal kebajikan. Kemudian lalai dalam introspeksi, evaluasi. Sudah sejauh apa kita ibadah? Sudah sebanyak apa kita melakukan kebaikan? Kata Nabi, khairukum anfa'ukum linas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik bagi orang lain. Sudah berapa banyak kita melakukan kebaikan bagi orang lain? Sudah sekuat apa ibadah kita? Sudah sedekat apa ibadah yang kita lakukan? Kemudian memelihara sifat sombong dalam diri. Ini yang dicontohkan oleh iblis laknatullah. Dalam Quran surat Shad ayat 75 dan 76. Allah bertanya, kenapa engkau tidak mau sujud dengan Adam? Kemudian iblis mengatakan, bagaimana mungkin aku sujud? Sementara Adam diciptakan dari tanah, sedang aku diciptakan dari api. Kesombongan menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah dan terusir dari surga. Selanjutnya, menyalahartikan ibadah. Saat kita sudah sholat, kemudian kita yakin masuk surga. Saat kita sudah haji, kemudian kita yakin sudah sempurna ibadah kita. Padahal mungkin dalam ibadah kita masih ada riya, masih ada sum'ah, masih ada sedikit ingin dilihat, masih ada sedikit kebanggaan dalam hati. Kita mengartikan bahwa ibadah itu hanya cuma sekedar sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Sementara ibadah itu menyangkut semua hal. Seorang suami keluar mencari harta, mencari nafkah untuk anak istrinya. Bekerja keras menghasilkan rezeki yang halal dan thayyib. Itu ibadah. Kemudian mengatakan, saya berjuang di jalan Allah. Tapi ada orang yang mengatakan, saya rajin sholat, saya pasti masuk surga. Padahal dia belum mencintai anak yatim. Dia belum mencintai fakir miskin. Nah itu salah dalam mengartikan ibadah. Kemudian banyak orang tidak mau mendengar kritik, saran. Kritik dianggap sebagai sebuah peluru yang menyakiti tubuhnya. Sehingga banyak orang yang tidak terima kritik. Padahal kritik bertujuan untuk memperbaiki diri kita. Saran bertujuan untuk melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Tapi orang yang gurur tidak bisa menerima saran, apalagi kritikan dari orang lain. Dan yang terakhir, pengaruh godaan setan dengan kondisi jiwa yang labil atau lemah. Sehingga apa yang terjadi? Seorang artis yang selebritis, public figure yang awalnya menutup aurat, saat terjadi perceraian, dia mulai kecewa dengan hidupnya, setan mendekati, akhirnya keluar, membuka aurat. Ada seorang pejabat yang awalnya jujur, tapi kemudian kehidupannya mulai sulit, setan mendekati, kemudian korupsi, mencuri uang rakyat. Itulah, bahkan ustadz, ada ustadz yang awalnya lurus, hanif, tapi kemudian karena desakan dunia, setan meniupkan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya menjual agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka inilah gurur. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak dokter, ada yang bisa bantu?
Ya, kalau nggak ada, saya bantu. Ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Surat Al-Anfal nomor 48. Selanjutnya, tahukah kamu Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah atau membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Surat Al-Jasiyah nomor 23. Baik, terima kasih Bapak Dr. Chandra. Jadi Allah ya telah memberi kita peringatan bahwa terkadang setan menjadikan terasa indah perbuatan-perbuatan dosa mereka. Kita melihat viral ya di sebuah media sosial, seseorang yang hamil punya anak tanpa suami dengan bangga mengatakan, it's okay, saya nggak ada suami nggak apa-apa. Itu setan membuat dia merasa indah. Ada orang kemudian menikah dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Kemudian waktu diwawancara di podcast, dia mengatakan, ini cinta. Dan saya tahu cinta itu dari Tuhan. Inilah setan membuat sesuatu itu jadi indah. Dan dia tidak merasa dosa. Kemudian setan mengatakan, it's okay, don't worry, aku menjadi penolongmu. Tapi saat kita di neraka, setan berlepas diri dengan mengatakan, loh, yang korupsi kan kamu, yang berzina kan kamu, yang mencuri proyek-proyek rakyat kan kamu, yang menggusur rakyat kan kamu. Kenapa minta sama aku? Emang aku yang menikmati segalanya? Kan kamu. Sekarang aku berlepas diri dari perbuatanmu. Itu yang terjadi. Maka bodoh kalau mukmin menjadikan setan itu penolong, lari ke dukun, memuja setan, bekerja sama bersekutu dengan jin, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah gunung, tunduk pada perintah dukun. Na'udzubillah. Padahal orang Islam, kita dengan tegas mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi penolong. Dan sesungguhnya Allah sebaik-baik penolong. Kemudian dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Orang yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhannya. Apapun keinginan diperjuangkan. Dia ingin punya rumah 10 miliar. Apapun dia lakukan. Yang penting dia punya rumah 10 miliar. Dia ingin punya Lamborghini. Apapun dia lakukan. Walau harus menjual harga diri. Yang penting dia punya Lamborghini. Dia ingin menikah dengan mewah. Miliaran dia gelontorkan untuk pernikahan. Dia lakukan apapun. Yang penting bagaimana memperturutkan nafsunya. Maka apa yang kata Allah? Maka Allah biarkan dia sesat. Maka Allah tutup pendengarannya. Allah kunci pendengaran. Hatinya. Allah letakkan tutup atas penglihatannya. Orang ini tidak mendapat petunjuk. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min zalik. Inilah orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam dalam gurun. Bapak Ibu yang dirahmati, kita mukmin menyadari, mukmin meyakini kekayaan ini, keluarga, pasangan hidup kita, anak keturunan,
cucu mantu, rumah yang kita tinggali, harta benda yang kita miliki, semua hanya titipan. Semua hanya titipan. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gantian, Ibu Dokter Sakit atau yang lain, silakan. Baik, Ustazah. Kecenderungan pada dunia. Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu mengejarnya, ia akan lari darimu. Tetapi jika kamu berpaling darinya, ia tidak punya pilihan selain mengikutimu. Keterikatan pada dunia adalah rantai yang mengikat jiwa, membuatnya berat untuk terbang menuju kebebasan sejati. Semakin banyak kamu menggenggam dunia, semakin berat beban yang kamu pikul di hatimu. Harta dunia tidak akan membuatmu kaya. Justru keinginan untuk memilikinya yang membuatmu miskin dan menderita. Hidup adalah perjalanan panjang dengan beban yang berat. Ketakutan, penyesuaian, amoralitas, ini adalah beban yang berat. Mereka menguras energi kreatif kita. Melepaskan keterikatan duniawi bukanlah berarti tidak menikmati hidup, tetapi tidak membiarkan hartamu. Mana tadi? Tidak di Tidak saya membiarkan hartamu ketutup ini, Ustazah. Di saya ininya nggak kelihatan sempurna nih, ketutup. Boleh dibantu? Ayat melepaskan keterikatan duniawi bukanlah berarti tidak menikmati hidup, tetapi tidak membiarkan hartamu memiliki hatimu. Setuju tidak Bu Dokter Sakit? Setuju, Ustazah. Ya. Kadang-kadang manusia itu meletakkan anak-anaknya di hati. Ya. Apakah tidak boleh? Boleh. Dalam Quran dikatakan, ya, diberikan cinta kepada harta, benda, anak, pasangan hidup. Boleh. Tapi di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Jika bapak-bapakmu, istrimu, anakmu, hartamu, rumahmu, perniagaan, pekerjaan, sawah, kendaraan, lebih engkau cintai dari Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah peringatanku. Jadi Allah marah kalau diduakan. Artinya boleh kita mencintai, karena itu tuh segalanya pemberian Allah untuk melengkapi hidup kita. Tapi bukan berarti kemudian lalai kepada Allah. Bukan berarti kemudian lalai pada kewajiban utama kita. Apa kewajiban utama? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka kecenderungan pada dunia itu normal. Tapi kalau itu bisa mengalihkan perhatian kita menjadi lalai dengan Allah, menjadi lalai ibadah, bisa merubah kita menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang tidak peduli, pribadi yang berbangga diri, maka itu sudah gurur. Melepaskan keikatan dunia bukan berarti kita harus menjomblo sampai mati, tidak. Karena menikah adalah ibadah. Karena menikah adalah sunnatullah, sunnah Nabi, maka menikahlah. Keterikatan akan dunia bukan berarti harus miskin. Melepaskan itu bukan berarti harus miskin. Harus kaya. Mukmin harus kaya. Agar bisa membangun pesantren. Agar bisa membangun rumah ibadah, masjid, musola, taman pendidikan Al-Quran bagi anak-anak yatim duafa, membangun rumah sakit, membangun sekolah yang dicontohkan oleh Muhammadiyah. Maka mukmin harus kaya. Melepaskan keterikatan dunia bukan berarti miskin, tetapi tidak membiarkan kekayaan itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Semakin kaya, semakin dekat dengan Allah. Semakin pandai, cerdas,
banyak kita semakin tunduk takut kepada Allah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin murah hati, tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Semakin tinggi derajatnya, semakin kuat ibadahnya, maka semakin menunduk, merendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bukan sebalik. Inilah kecenderungan pada dunia. Silakan Bapak Dokter. Saya ya, Bu Ustadz. Ya, silakan. Ya. Kiat menghindari sifat gurur. 1. Perkuat iman dan ilmu. 2. Tazkiyatun nas. Bersihkan jiwa dan hati. 3. Muhasabah, evaluasi diri. Yang keempat, kembangkan sifat rendah hati. Yang kelima, amalkan 2S, yaitu sabar dan syukur. 6. Perbanyak istighfar dan doa. 8. Kelola hawa nafsu dan bisikan negatif. 7 belum, Bu? Oh ya. 7. 6. Perbanyak istighfar dan doa. 7. 7. Kelola hawa nafsu dan bisikan negatif. 8. 8. Meneladani para nabi dan salafus salih. Baik. Jadi ini kiat Bapak Ibu. Ya, sedikit demi sedikit, ayo. Nanti saya mohon maaf Bapak Ustadz Dr. Haji Suhud, saya belum bisa men-share materi karena kemarin itu hujan besar, mati lampu Pak. Iya. Belum bisa nge-share Pak. Ya, Maaf. insya Allah nanti kami. Maaf, kemarin itu hujan besar Pak. Saya baru dari Tablik Akbar BKMT Bantar Gebang. Oh, Jadi, betul. luar biasa hujan besar dan ada gunung sampah di Bantar Gebang, sehingga saya mengalami mual yang luar biasa karena kalau hujan gunung sampah itu baunya luar biasa. Iya. Sehingga mohon maaf, malam sampai rumah jam 10 malam mati lampu Pak Dokter. Jadi saya tidak bisa mengirim. Saya mohon maaf. Apa Ustazah, ini kami rekam, nanti kami share sama Insya Allah jemaah. nanti saya kirim selesai ini. Ya, terima kasih Ustazah. Baik. Jadi perkuat iman dan ilmu. Inilah gunanya kita berkumpul dalam kajian online Dauka Imka. Allah kumpulkan kita di sini. Insya Allah Allah kumpulkan nanti bersama dalam surganya. Insya Allah. Iya. Ya. Kemudian tazkiyatun nafs. Bersihkan jiwa. Bagaimana caranya? Ibu, Bapak rajin tilawah Quran. Kalau tidak bisa one day, one juice, bisa one day, katakan one peg. Atau one day, one ain. Satu ain, bisa. Jangan sampai satu hari tidak sama sekali membaca Al-Quran. Karena ini efeknya akan terasa. Ya, kemudian tazkiyatun nafs yang kedua, tahajud. Kemarin ada yang nanya, Ustazah bagaimana Ustazah menikmati hari-hari? Saya sehari 4 kali ngajar, 4 tempat, bahkan berjauhan. Kemarin ngisi Cibubur, dari Cibubur Cikarang, dari Cikarang Pondok Gede, dari Pondok Gede Bantar Gebang. Jadi jauh-jauh saya. Apa yang menyebabkan Ustazah kuat fisik dan hati? Bapak Ibu, saya tidak pernah lepas untuk sholat malam, terutama tahajud. Tahajud menyebabkan hati kita menjadi tenang, tidak terikat dengan dunia. Hati kita lapang, tidak melulu memikirkan masalah dunia. Hati kita lebih fresh, tidak seperti orang yang stres, tapi lebih fresh. Jadi tazkiyatun nafs yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, tahajud. Yang ketiga, banyak zikir. Dalam Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma'inul qulub.
Hanya dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang keempat, perbanyak mengingat mati atau zikrul maut, agar hati kita lebih lembut. Dan yang terakhir, yang kelima, bersihkan jiwa kita dengan duduk bersama orang-orang yang solih, agar kita terpengaruh kesolihan mereka, insya Allah. Yang ketiga, evaluasi. Lakukan evaluasi. Kemudian kembangkan sifat rendah hati. Ingat, di atas langit ada langit. Kita tidak seujung kukunya dengan para salafus soleh, dengan para sahabat Nabi, sahabat dan sahabiah. Kita tidak ada apa-apanya dengan mujahid-mujahidah Palestina yang mengorbankan harta, benda, nyawa, keluarga untuk mempertahankan Baitul Maqdis, Al-Aqsa yang dicintai. Kita tidak ada seberapanya dengan orang-orang yang sujudnya lama memohon ampunan Allah. Maka kembangkan rendah hati. Kemudian sabar dan syukur. Hidup ini berliku. Hidup ini terjal. Hidup ini melalui ujian dan cobaan. Amalkan sabar dan syukur di setiap episode kehidupan yang kita jalan. Kemudian perbanyak istighfar. Mungkin gurur yang ada dalam kita, gurur yang ada dalam hati kita, itu banyaknya dosa yang kita lakukan yang tidak kita sengaja. Maka perbanyak istighfar dan doa. Dan yang ketujuh, kelola hawa nafsu dan bisikan negatif. Di dalam Quran surat An-Nas dikatakan, alladzina yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan bisikan-bisikan negatif ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan manusia dan jin. Maka nafsu boleh, tapi kelola dengan baik. Marah boleh, tapi jangan buat marah itu menjadi sesuatu yang menzolimi diri atau orang lain. Dan yang terakhir, lihat kita menghindari sifat gurur, meneladani para nabi dan salafus soleh. Contoh yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat utama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal dengan kesolihannya. Tapi setiap kali beliau sholat, air matanya bercucuran mengalir, membasahi pipi dan jenggotnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, wahai Abu Bakar, gerangan apa yang membuat engkau menangis setiap kali engkau sholat? Abu Bakar menjawabnya, ada 3 hal yang membuat aku menangis setiap aku sholat. Yang pertama, aku takut sholatku hari ini tidak sempurna dan Allah tidak menerima sholat yang aku lakukan hari ini. Yang kedua, aku menangis karena aku takut Allah tidak ridha terhadap sholatku hari ini. Dan yang ketiga, aku menangis karena aku takut inilah sholat terakhirku di hadapan Allah. Maka 3 ini, yang pertama takut tidak diterima ibadah. Yang kedua takut Allah tidak ridha terhadap apa yang dilakukan. Dan yang ketiga, aku takut ini sholat terakhir. Maka aku sempurnakan bacaan. Aku sempurnakan gerak. Inilah seorang Abu Bakar. Inilah contoh bagaimana gurur itu hilang dari orang-orang yang menguatkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar jiwa tenang,
Islam menganjurkan, tadi sudah saya baca, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Banyaklah mengingat Allah agar hatimu tenang. Baik Bapak Ibu, saya tutup materi kajian hari ini dengan khotimah. Sesuatu yang ditutup akan mendatangkan hikmah. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23. Yang demikian itu kami tetapkan. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita ada di tengah. Kalau kita diberi alhamdulillah lebih dekat kepada Allah. Jangan terlalu gembira. Tapi kalau kita belum diberi, maka tetaplah sabar dan optimis berharap hanya kepada Allah. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Banyak kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiron Ustazah. Masya Allah ya, Alhamdulillah, doa kami semoga Ustazah senantiasa diberi kesehatan. Masya Allah, ini banyak yang baru bergabung, saya izin memperkenalkan diri ya. Jadi Ustazah kita ini Masya Allah beliau seorang survival ya Ustazah ya, karena diuji dengan berbagai penyakit CA ya Ustazah ya, cerita Ustazah, dan bahkan sudah menghasilkan berbagai banyak buku yang terkait dengan apa yang dialami Ustazah ya, Masya Allah. Jadi dengan apa yang Ustazah alami, penderita kanker yang saat ini sangat survive, bahkan memotivasi kita ya, bahkan kita yang sehat aja malu karena kita aja mungkin tidak seperti Ustazah ya, mampu untuk menjalankan ibadah, membuat buku, bahkan sekarang sedang mengambil S3, Masya Allah. Terima kasih Ustazah, saya yakin masih banyak pertanyaan dari para hadirin. Kita masih punya waktu 10 menit ya Pak Suhud ya, menuju 17.44, karena 17.45 nanti kita akan tutup dengan doa. Ya silakan kepada hadirin jika ada yang ingin bertanya. Ya, ada mungkin silakan. Ya, karena memang terkadang kita sendiri tidak menyadari ya Ustazah ya, bahwa mungkin kita sudah masuk ke kategori gurur tadi ya, tanpa kita sadari kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah baik, sudah paling suci, padahal ya Allah ya mungkin masih jauh dari itu. Ya silakan. Ada? Boleh saya? Ya silakan Dr. Chandra dari Pekanbaru. Terima kasih. Di dalam keseharian kita, yaitu Ustazah, kadang-kadang kita katakanlah membeli sesuatu, aduh ini kurang bagus, yang ini yang bagus. Padahal bukan karena harganya, menurut kita itu yang paling bagus. Nah, apakah itu termasuk suatu gurur yang tanpa kita sadari? Karena misalnya lah, pakaian gitu, baju, senangnya pakaiannya tidak panas, ukurannya enak. Tapi kalau ada ini bagus tapi dia lebih besar, kurang senang. Ada juga orang yang suka pakai bajunya besar. Nah, apakah yang tadi itu saya bilang kita memilih itu sesuatu yang kita rasa ini yang paling bagus, yang paling tepat untuk kita, itu termasuk gurur. Itu yang ingin saya tanya. Kemudian yang kedua, sabar ini memang suatu hal yang memang susah sekali, karena ada hal-hal yang di luar daripada kendali kita, seolah-olah itu akan meledak lah gitu. Artinya bukanlah sampai mengapakan seperti tadi disampaikan Bu Ustazah, sampai menzalimi orang, enggak. Tapi kadang-kadang kita saking geramnya, yang paling sering itu kalau kita berkendaraan
kemudian orang memotong kita, kemudian orang kita lagi mestinya jalan, masih orang menyerobot kita dari tempat yang tentu terucap di mulut kita, emang ini orang, nah seperti itu. Apakah ini termasuk satu hal yang mengujian kesabaran bagi kita? Tapi demi Allah memang tidak pernah sampai kepada menzalimi, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Makasih, Ustaz. Ya, silakan Ustazah. Saya pikir cukup jelas ya Ustazah ya pertanyaannya. Silakan dijawab Ustazah. Bapak Dr. Chandra, kalau pilihan selera, ya itu kembali kepada kita. Ya, ada orang yang memilih pakaian, barang, apapun, itu bukan karena pantas atau tidak, tapi karena kemewahan. Sehingga banyak orang yang mengkoleksi sesuatu bukan karena dia butuh. Pengertian I want dengan I need kan beda. Saya butuh dengan saya ingin akan beda. Saya punya jamaah Bapak Dr. Chandra. Itu kalau lagi ke Singapura, dia kalau lagi bete, apa itu bete, Bu? Bete itu kalau lagi bosan. Di Indonesia dia bosan. Dia minta suami transfer. Ditransfer 50 juta. Dia ke Singapura. Kemarin dia baru pulang dari Turki. Dia ikut traveling. Satu paket 15 juta. Cuma 5 hari. Ya. Kemudian dia pulang. Kemudian dia bilang begini, Ustazah, aku beli oleh-oleh. Dan ada 10 oleh-oleh. Semua nggak dipakai. Terus kenapa kamu beli? Kepengen aja. Tuh. Nah itu udah gurur. Itu udah berlebihan. Nah, itu udah termasuk pada pemuasan hawa nafsu. Sementara orang membeli itu karena kebutuhan. Saat kita memilih yang terbaik. Kebetulan almarhum suami itu dalam membeli sesuatu lebih baik satu yang bagus, awet. Sekarang menurun kepada anak saya yang bungsu. Semua yang dibeli branded. Tapi dia awet. Karena bagi dia sesuatu yang bagus bukan 1-2 hari, sebulan 2 bulan, tapi awet, dan masyarakat kita menilai sesuatu yang baik itu pasti nilainya baik. Enggak bohong. Kata anak saya, harga tidak bohong. Beda kalau kita beli di online yang mencari murah tapi produknya tidak membuat kita merasa baik. Jadi artinya saat kita membaguskan diri kita itu memang kewajiban. Memantaskan diri kita itu memang kewajiban. Karena dikatakan inna wa yuhibbul jamilun. Allah suka yang bagus. Inna wa yuhibbul qawiyun. Allah suka yang kuat. Allah nggak suka wala yuhibbul doyufun. Allah nggak suka yang lemah, yang cengeng. Allah nggak suka yang bahil, yang kikir, kan gitu. Jadi kalau selera itu kembali kepada manusianya. Kalau saya yakin Bapak Dr. Chandra memilih yang terbaik bukan untuk sebuah performance semata, tapi untuk memuliakan diri. Dalam bahasa Arab, izzatul nafs, kemuliaan diri. Seorang Ibu Dr. Erina, setiap kondangan dia memantaskan antara suami dengan ibu. Itu bukan untuk pujian, tapi izzatul nafs, kemuliaan diri. Bagaimana orang menilai kalau suaminya pakai ungu, istrinya pakai hijau. Enggak matching. Jadi harus dipantaskan. Bagaimana suaminya pakai batik Prada, istrinya harus memakai gamis yang sedikit bling-bling agar bisa menyesuaikan. Itu bukan gurur. Itu memuliakan. Yang gurur adalah seperti jamaah saya. Dia beli sesuatu karena kesenangan. Tanpa ada manfaat. Dia mengkoleksi sesuatu untuk kesenangan. Bukan untuk kemanfaat.
maka itu guru. Bagaimana Pak Dr. Chandra? Paham ya? Paham. Yang kedua, kalau ujian kesabaran, jangankan di jalan Pak Dokter, di rumah kita menghadapi anak, sabar. Menghadapi pasangan hidup, sabar. Menghadapi masalah di rumah, sabar. Saya menghadapi jamaah. Ibu Dr. Saki, saya punya jadwal tetap di 48 majelis taklim. Saya punya di kontrak 16 perusahaan, 5 instansi pemerintah, 3 televisi swasta. Tapi off air. Karena khusus untuk internal pegawai televisi. Saya tidak sebutkan. Apa yang terjadi? Banyak jamaah saya yang menuntut perhatian saya. Yang majelis taklim bukan hanya mengaji, tapi juga curhat Ibu Sake. Curhat Umi. Umi, saya punya utang pinjol. Umi, anak saya belum punya jodoh. Umi, suami saya itu butuh kesabaran Bapak Dr. Chandra. Jadi kesabaran itu bukan hanya dalam lini kehidupan saat ini, tapi dari dulu orang tua kita. Kesabaran dari orang yang terdekat. Kesabaran dari lingkungan kita. Kesabaran dari manusia yang kita temui. Saya pernah Bapak Dr. Chandra, saya berangkat naik komuter lain pakai tongkat. Karena lutut saya baru disuntik. Saya naik peron, turun peron, naik kereta dengan perlahan ke arah Palmerah. Sudah di Palmerah, saya tunggu di stasiun Palmerah, kok panitia nggak ada yang jemput. Saya hubungi, tidak ada yang angkat. Bismillah, saya naik ojek ke masjid yang mengundang saya. Sampai masjid tidak ada orang. Oh, mungkin saya terlalu cepat. Saya sholat 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat duha, 2 rakaat hajat. 6 rakaat. Kemudian saya tilawah dapat 2 halaman. Belum datang juga. Kemudian saya tanya ke marbot, Pak, ini kok tidak ada jamaah. Apa kata marbot? Ustazah maaf, diliburkan karena ketua DKM-nya lagi nunggu mantu. Lagi ada acara resepsi pernikahan. Kenapa nggak ada yang hubungi saya? Marbotnya telepon. Bu Ketua Majelis Taklim ada ustazah. Ibu Ketua Majelis Taklim bilang, saya udah bilang sama sekretaris. Suruh kasih tahu ustazah. Sekretaris dihubungi. Saya nggak tahu. Saya pikir Ibu Ketua sudah menghubungi ustazah. Jadi ketua ngandalin sekretaris, sekretaris ngandalin ustazah. Ala kulli hal, saya sudah capek. Saya sudah habis waktu, saya pulang, tapi saya yakin inilah ujian kesabaran saya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Silakan Bapak Dr. Chandra. Ali Imran ayat 200. Ya, izin Ustazah, ini konsensus maghrib di Jakarta sudah mendekati Ustazah. Boleh 1 atau 2 menit lagi Ustazah? Boleh Bapak Dr. Chandra, silakan. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baik, ada tiga. Yang pertama, sabarlah kamu. Yang kedua, kuatkan sabarmu. Yang ketiga, siap siaga karena akan ada ujian selanjutnya. Kemudian yang keempat, bertakwalah.
Kalau kita nggak sanggup, maka serahkan kepada Allah. Kuncinya begitu. Ya. Baik, Bapak Dr. Chandra, semoga jawaban saya bisa menjawab segala pertanyaan. Baik, Ibu Dr. Sake, ibu-ibu yang lain, Bapak, Ya. Ibu yang dirahmati Allah, waktu juga ya. Jadi saya tutup. Alhamdulillah. Bila liqa, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah, jazakillah khairan kasiron, Ustazah, jazakumullah khairan kasiron kepada kita semua. Namun sebagai penutup kami tetap memohonkan doa ya. Dr. Sake, Ya, bagi ya. yang mau bertanya, silakan via WA ya. Nanti kita ajukan ke Ustazah, kita minta jawaban via WA juga. Ya, kalau mau boleh di chat Ya. nanti saya screenshot, saya kirimkan ke Ustazah Ya. ya Ustazah ya. Baik, kami mohonkan doa yang dibawakan oleh Ayahanda Ustadz Suhud Malik. Kami persilakan, tafadhol. Baik, Ayahanda. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahyahum minhum wal amwat. Rabbana firlana wali walidayya warhamma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ar-Rahmanir Rahim. Kami berkumpul bersama di majelis taklim virtual ini ya Allah, memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, senantiasa limpailah nikmat karunia Allah, khususan nikmat sehat, nikmat kekuatan dalam kami beramal ibadah ya Allah, khususnya lagi dalam kami mengamalkan majelis taklim virtual dan keistiqomahan kami ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, kalaupun di akhir hayat kami ya Allah, akhirilah hayat kami dalam keadaan muslim, dalam kondisi husnul khatimah, pertemukanlah kami bersama di surga Firdaus Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim. Rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jakarta maghrib ya. Ya, mari sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sehat-sehat Terima kasih Ustazah. Pak Ibu Dokter, terima kasih. Izin live. Ya, kita tutup ya. Alhamdulillah.